Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waodea Zara Astiani Hasiba dengan NIM S1S12114 jurusan Teknik Informatika Universitas Haloleo. Dalam video ini merupakan MIT dari mata kuliah kalkulus, di mana kita menjelaskan soal-soal yang telah diberikan. Adapun soal-soal tersebut di sini ada 5 nomor, yaitu yang pertama adalah tentukan turunan dari A Y sama dengan X kuadrat akar 3X kurang 2 per X tambah 1 kuadrat. Gunakan logaritma. Untuk jawabannya adalah ln Y sama dengan ln X kuadrat akar 3X kurang 2 per X tambah 1 kuadrat. Ln Y sama dengan ln 3X kuadrat ditambah ln akar 3X kurang 2 dikurang ln X tambah 1 kuadrat, dimana di sini X tambah 1 dinaikkan ke atas ini, X1 ini dinaikkan ke atas ini dan akan menjadi kurang. Terus selanjutnya itu ln-nya sama dengan ln X kuadrat ditambah ln 3X kurang 2 dipangkat seperdua, yaitu seperdua ini dihasilkan karena akarnya telah dibuka dan akan menjadi pangkat seperdua. Kemudian dikurang ln X tambah 1 di kuadrat. Selanjutnya ln Y sama dengan 2 ln X, dimana akarnya ini dimana pangkatnya ini dipindahkan ke depan dan akan menjadi 2 ln X ditambah seperdua ln 3X kuadrat dikurang 2 ln X tambah 1. Selanjutnya yaitu Y aksen di per Y sama dengan 2X, ln-nya dihilangkan yaitu menjadi 2X ditambah 2 dalam kurung 3X kurang 2 dikurang 2X tambah 1. Kemudian Y aksen dikurang Y sama dengan 12X dikurang 8 ditambah 3X per 2X dalam kurung 3X kurang 2 dikurang 2X tambah 1 dan akan menghasilkan 15X kuadrat ditambah 15X dikurang 8X dikurang 8 dikurang 12X kuadrat ditambah 8X di per 2X dalam kurung 3X kurang 2 dikali X tambah 1. Nah, yang menghasilkan Y aksen sama dengan 3X kuadrat ditambah 15X dikurang 8 di per 2X dalam kurung 3X kurang 2 dikali X tambah 1 dikali X kuadrat akar 3X kurang 2 di per X tambah 1 kuadrat. Dan hasilnya adalah Y aksen sama dengan X dalam kurung 3X kurang 2 ditambah 15X dikurang 8 di per 2 akar 3X kurang 2 kali X tambah 1 akar pangkat 3. Selanjutnya itu yang ke B, yaitu soalnya adalah Y sama dengan ln dalam kurung 1 tambah pangkat X kuadrat tambah 2X. Mana itu hasilnya adalah Y aksen sama dengan D per dx, dimana dalam kurung ln dalam kurung 1 tambah pangkat X kuadrat tambah 2X balas kurung. Di sini kita menggunakan aturan rantai, dimana yaitu D per dx dalam kurung Fg sama dengan D per dg Fg dikali D per dx, dimana G ini dipermisalkan menjadi 1 tambah pangkat X kuadrat tambah 2X, sehingga Y aksen sama dengan D per dg dalam kurung ln G kali D per dx dalam kurung 1 tambah pangkat X kuadrat tambah 2X. Di sini kita menghitung turunannya, yaitu dimana Y
aksen sama dengan 1 per G X D per DX dalam kurung 1 tambah E pangkat X kuadrat tambah 2X, dimana Y aksen ini sama dengan 1 per G kali E X kuadrat tambah 2X kali 2X tambah 2, sehingga masukkan nilai G sama dengan 1 tambah E pangkat X kuadrat ditambah 2X ke dalam substitusi, sehingga menghasilkan Y aksen sama dengan 1 per 1 tambah E pangkat X kuadrat tambah 2X dikali E pangkat X kuadrat tambah 2X kali 2X tambah 2, dimana Y aksen ini 1 per 1 tambah E pangkat X kuadrat tambah 2X E pangkat X kuadrat tambah 2X dikali 2X tambah 2, sehingga menghasilkan Y aksen sama dengan 2E pangkat X kuadrat ditambah 2X X tambah 2E X kuadrat ditambah 2X diper 1 tambah E pangkat X kuadrat ditambah 2X. Terus nomor 2 yaitu menentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan E pangkat min 2X ln X di titik 1,0. Itu di sini kita menghitung persamaan garis singgung. Itu pertama itu perkalian turunan Y aksen, rumusnya itu sama dengan U aksen V dan ditambah U V aksen. Dimisalkan U sama dengan E pangkat min 2X, U aksennya sama dengan min 2E pangkat min 2X, F nya sama dengan ln X dan F aksennya sama dengan 1 per X, dimana Y aksen sama dengan 1 per 2 diper E pangkat 2X kali ln X tambah E min 2X dikali 1 per X, menghasilkan min 2X kali ln X tambah 1 diper E pangkat 2X, sehingga persamaan garis singgungnya yaitu M1 sama dengan Y aksen dalam kurung X sama dengan 1 sehingga menghasilkan min 2 kali 1 kali ln 1 tambah 1 diper E kuadrat dan akan menghasilkan M1 nya ini M1 hasilnya itu 1 per E kuadrat, sehingga untuk persamaan garis singgungnya yaitu Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1 dimana Y1 nya sama dengan 0 yaitu Y kurang 0 sama dengan M nya 1 per E kuadrat dalam kurung X kurang 1 dan akan menghasilkan Y sama dengan X kurang 1 diper E kuadrat. Nomor 3 yaitu apakah fungsi F dalam kurung X sama dengan E 4 tambah X dan Gx sama dengan ln X kurang 4 adalah sepasang fungsi yang saling invers. Jelaskan alasan dari jawaban Anda. Itu di sini Fx dan Gx, di mana Fx sama dengan 4 tambah E pangkat X dan Gx adalah ln sama dengan E dalam kurung X kurang 4 Fx yaitu Y sama dengan 4 tambah E pangkat X sama dengan 4 tambah E pangkat Y, 4 tambah E pangkat Y sama kurang X, dimana E 4 nya dipindahkan ke arah kanan dan akan menjadi negatif, sehingga E pangkat Y sama dengan X kurang 4 dimana Y sama dengan ln X kurang 4 dan F min 1 dalam kurung X sama dengan ln X kurang 4. Untuk Yx yaitu Y sama dengan ln X kurang 4 X sama dengan ln Y kurang 4, dimana ln Y kurang 4 sama dengan X, Y kurang 4 sama dengan E pangkat X, Y sama dengan
EX tambah 4 dan untuk hasil G pangkat min 1 X sama dengan EX tambah pangkat X tambah 4 sehingga kedua fungsi ini saling inverse atau saling berhubungan karena hasil dari G pangkat min 1 X ini sama hasilnya dengan Fx. Nomor 4 yaitu tentukan panjang kurva Y sama dengan B cos dalam kurung X per B antara X sama dengan min B dan X sama dengan B. Keterangan B angka terakhir min. Jika B adalah angka terakhir min. Jika angka terakhir min adalah 0, gunakan B sama dengan 1/2. Dan di sini min saya adalah 14 dan berakhir 4, maka menggunakan angka 4. Di mana Y sama dengan 4 cos 4X, X sama dengan min 4 atau X sama dengan 4, sehingga Y aksen sama dengan min 16 sin 4X. Panjang kurva yaitu integral dari min 4 ke 4 di mana min 16 sin 4X sehingga sama dengan min 16 sin 4 dari min 4 ke 4 sama dengan min 16 sin 16 tambah 16 sin min 16 sin min 16 sin min 16 dikurang 16 sin 16 sehingga menghasilkan min 32 sin 16 dan hasilnya itu 9,21. Nomor 5 yaitu tentukan integral 2 pangkat sin X cos X dx. B yaitu integral 0 menuju B pangkat X per 5 dikurang pangkat X dx. C yaitu integral X sin pangkat 3 X dx, dan yang kedua itu integral akar 4 kurang X kuadrat per X kuadrat dx. Integral 2 sin X cos X dx. Integral sin 2X dx, dimana duanya ini dipindahkan ke arah kanan dan akan menghasilkan sin 2X. Sehingga menghasilkan integral sin T per 2 dt. 1/2 X integral sin T dt sama dengan 1/2 X min cos T. 1/2 X min cos 2X menghasilkan min cos 2X per 2, di mana cosnya ini semua bilangan real. Terus B, integral 0 menuju B, di mana B ini syaratnya juga menggunakan angka terakhir min, yaitu pangkat X dikurang 5 kurang pangkat X dx, yaitu integral 0 menuju 4 pangkat X dikurang 5 kurang pangkat X, sehingga integralnya pangkat X per 5 tambah pangkat X dx sama dengan integral super T dt sama dengan ln T. Ln 5 tambah pangkat X sama dengan ln 5 tambah pangkat X, di mana disama dengan ln 5 tambah pangkat X untuk 0 menuju 4 sama dengan ln 5 tambah pangkat 4 dikurang ln 5 tambah pangkat 0, di mana ln 5 tambah pangkat 4 di per 6 karena sama dengan 1, jadi 5 tambah 1 sama dengan 6. C,
integral x sin x pangkat 3 dx. U sama dengan x, dv sama dengan sin x pangkat 3 dx, du sama dengan dx, v sama dengan min cos x tambah cos x pangkat 3 di per 3. X min cos x tambah cos x pangkat 3 di per 3 dikurang min cos x tambah cos x pangkat 3 di per 3 dx, dimana x min cos x tambah cos x pangkat 3 di per 3 dikurang min integral cos x dx tambah integral cos x per 3 dx. X yaitu min cos x tambah cos x pangkat 3 per 3 dikurang min sin x tambah sin x per 3 dikurang sin x pangkat 3 per 9, sehingga menghasilkan min x cos x ditambah x cos x pangkat 3 ditambah 2 sin x di per 3 tambah sin x pangkat 3 per 9c. Dimana cos semua bilangan real. Terus D yaitu integral akar 4x kuadrat di per x kuadrat dx. Integral 4 kurang x kuadrat x dikali seper x kuadrat dx. U-nya sama dengan akar 4x kuadrat 4 kurang x kuadrat, df-nya sama dengan seper x kuadrat dx, du-nya adalah seper 2 akar 4 kurang x kuadrat dikali x min 2 dx, f-nya adalah min seper x, sehingga akar 4x kuadrat dikali min seper x dikurang integral min seper x dikali seper 2 akar 4x kuadrat dikali min 2x dx, menghasilkan 4 kurang x kuadrat per x dikurang integral seper akar 4x kuadrat dx dikurang akar 4x kuadrat kurang x dikurang sin x kurang 2, dimana semua bilangan real. Itulah penjelasan singkat saya mengenai 5 soal tentang mata kuliah kalkulus sebagai mid kalkulus. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.